Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miss Santi dengan NPM 2359201194. Di sini saya akan menjelaskan dataset bawaannya dan tugas kami. Metode bawaan di notebook Kaggle itu nggak menggunakan model regresi sama sekali. Notebook aslinya hanya melakukan eksplorator data analisis atau EDA. Melihat distribusi data, membuat grafik penjualan berdasarkan regression, membuat heatmap korelasi, melihat genre paling laku, dan melihat publisher atau top platform. Di sini ada import library utamanya. 5 baris pertama datasetnya ada rank, name, platform, year, genre, publisher, NA sales, EU sales, JP sales, outer sales, dan global sales. Di sini ada tahunnya. Terus ada di sini ada informasi dataset, kelas pandas, core frame atau data frame. Kita bisa lihat ada rank, name, platform, year, genre, dan yang lainnya. Jumlah missing followersnya. Dan di sini ada statistik deskripsi, ada rank, year, NA sales, EU sales, JP sales, outer sales, dan global sales. Di sini juga ada Kaggle Input Video Games. Ada ranknya, ada name files, ada name, platform, year, genre, publisher, NA sales, EU sales, JP sales, outer sales, dan global sales. Di sini ada tahunnya, ini nama gamenya. Jadi ini ada kolom penjelasan, ada kolom rank, tipenya 64, penjelasannya adalah peringkat game berdasarkan total global sales, rank 1 penjualannya paling tinggi. Terus ada name-nya, tipenya objek, nama game, contoh Wii Sport dan Super Mario Bros. Platformnya ada tipenya ada objek, ada konsol atau platform tempat games dirilis, contohnya Wii, NES, PSA, dan X360, dan yang lainnya. Di sini ada div info, kelas pandas, core frame, data frame, rank index. Ini kolomnya ada rank, name, platform, year, genre, publisher, NA sales, EU sales, dan yang lainnya. Di sini ada missing years, ada ranknya, name-nya, ini nama gamenya, ada platformnya, year-nya, genre, publisher, NA sales, EU sales, JP sales, outer sales, dan global sales. Di sini bisa kita lihat. Ini ada grafik total global game sales trend by year. Total sales. Berdasarkan grafik tren penjualan global per tahun, terlihat bahwa industri video game mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun 1995 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan total penjualan global sekitar 678,9 juta unit. Setelah itu terjadi penurunan signifikan yang kemungkinan disebabkan oleh pergeseran tren industri, misalnya munculnya game digital dan mobile yang tercatat dalam dataset fisik tradisional. Di sini ada penjualannya dan di sini ada tahunnya. Ini penjualan di sekitar tahun 2008. Di sini penjualannya paling tinggi. Sedangkan di 2020 itu penjualannya sangat rendah. Di sini ada grafik top game series by total global sales volume.
Secara global, genre action paling laris dan posisi kedua adalah sports. Ini biasa menggambarkan bahwa game bergenre aksi seperti Grand Theft Auto, Call of Duty, Assassin's Creed punya daya tarik global paling besar, mungkin karena bersifat universal dan mudah dipahami lintas budaya. Ini ada total global penjualan, di sini ada genrenya. Di action ini adalah penjualan yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendahnya ada di puzzle. Di sini ada grafik top 10 gaming platform by total global sales. Dari hasil analisis, platform dengan total penjualan tertinggi adalah PlayStation 2 atau PS2 dengan total penjualan lebih dari 1,2 miliar dolar. Ini menunjukkan dominasi PS2 dalam sejarah industri game global. Ini ada total global penjualan dan di sini ada platformnya. Di sini bisa kita lihat yang paling banyak terjual itu ada di PS2. Seperti ini grafiknya. Ini ada X360, PS3, Wii, DS, PS, GBA, PSP, PS4 dan PC. Di sini ada grafik top 10 publisher by total global sales. Di sini total global penjualan dan ini ada publishernya. Dari analisis total global sales berdasarkan publisher, Nintendo menjadi publisher dengan penjualan tertinggi mencapai 1,75 miliar dolar, diikuti oleh Electronic RTS dan Activision. Hal ini menunjukkan kuatnya dominasi Nintendo dalam industri game global, didukung oleh IP eksklusif yang sangat populer dan basis penggunaan yang loyal. Di sini publishernya ada Nintendo, Electronic Arts, Activision, Sony Computer Entertainment, Ubisoft, Take-Two Interactive, THQ, Konami Digital Entertainment, ada SEG dan Namco Bandai Games. Di sini yang paling banyak adalah Nintendo. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Destika Nuraini melanjutkan materi kedua. Di sini ada top 5 Grand Global slash Trend of for Time tahun 1980 sampai 2017. Terus dari tren penjualan global berdasarkan Grand terlihat bahwa action game menjadi genre paling dominan secara hitros, terutama antara tahun 2005 hingga 2015, diikuti oleh shooter dan sports. Genre platform dan role playing juga sempat populer, namun mengalami penurunan seiring perkembangan preferensi pemain ke arah game yang lebih realistik dan kompetitif. Terus di sini ada gambar total global slash. Terus di sini ada gambar total slash, terus ada relation year. Terus di sini paling tinggi itu 2005 action berwarna biru. Terus di sini paling rendah itu 2000. Di sini warna biru ada
action, terus warna oranye ini adventure, terus warna hijau ini fisting, terus warna merah ini mist, terus warna di sini paling tinggi itu 2005 berwarna biru, terus action, terus di sini ada warna kuning itu paling rendah, terus di sini ada top 10 grand regional slash distribution. Berdasarkan distribution regional, pasar Amerika Utara dan Eropa mendominasi hampir semua genre, terutama action, sport, dan shooter. Sebaliknya, pasar Jepang memiliki preferensi yang kuat terhadap genre role playing RPG, sedangkan wilayah Oxford hanya memberi kontribusi kecil secara keseluruhan. Pola ini mencerminkan perbedaan budaya bermain antara pemain barat yang cenderung menyukai game kompetitif dan realistis dengan pemain Jepang yang lebih menyukai narasi dan karakter dalam RPG. Terus di sini ada grafik total sales, terus dan di sini ada genre, terus di sini warna ungu itu NAS Amerika atau NA, terus warna biru itu Europe EU, dan warna hijau itu warna hijau muda itu after. Yang paling tinggi itu di action, terus paling rendah itu public. Paling tinggi itu action, terus di paling rendah itu puzzle. Terus di sini ada top 10 video game by Total Global Slice. Berdasarkan data visualisasi bisa disimpulkan bahwa Nintendo mendominasi pasar global dalam hal penjumlahan total game. Game dengan gameplay sederhana dan bersifat sosial memiliki daya tarik pasar luas. Terus strategi platform eksklusif, contohnya Wii dan DS berperan besar dalam keberhasilan penjual global. Terus di sini ada game nama itu warna ungu Wii Sports. Yang paling tinggi itu Wii Sports 82,74. Terus paling rendah itu Dukhan. Terus yang paling rendah itu Dukhan itu 28,31. Video saya akan dilanjutkan dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumara. Di sini saya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan modifikasinya. Modifikasi yang saya lakukan sebelum modifikasi di sini dari dataset bawaannya itu ini hanya melakukan EDA, jadi belum ada modifikasi apa-apa, jadi ini hanya EDA aja. Oke, di sini saya akan melakukan di sini ada linear regression. Kita baca dulu.
model awal yang saya gunakan itu adalah linear regression. Saya pakai model yang paling besar dulu, yaitu linear regression. Model ini saya jadikan sebagai baseline supaya saya tahu bahwa awal sebelum melakukan pengembangan linear regression itu sifatnya sederhana. Jadi dia hanya mencoba membuat hubungan garis lurus antar fitur penjualan regional dan global sales. Jadi modifikasi yang saya lakukan itu bisa dilihat di sini masih kurang akurat. Jadi dia tuh hanya kayak garis lurus aja, nih kayak gini. Tuh jadi kayak masih kurang bisa kebaca. Terus kita langsung aja ke di sini. Di sini yang saya lakukan adalah random forest. Setelah melihat bahwa model tadi itu kurang akurat, saya menambahkan model kedua yaitu random forest regression. Nah, model ini lebih kompleks karena dia menggunakan banyak bohong keputusan untuk meningkatkan akurasinya. Ini saya pakai MA, RMSE, R kuadrat. Ini penjelasannya. Mean absolute error, rata-rata selisih absolut antara nilai asli dan nilai prediksi. Terus RMSE, root mean square error, akar dari rata-rata kuadrat error, lebih sensitif terhadap outlier. Terus R kuadrat, conversion of determination, koefisien, ini koefisien ya, koefisien of determination. Koefisien determination menunjukkan seberapa besar variasi data yang bisa dijelaskan oleh model. Nah, jadi lihat di sini ada aktual versus predik. Aktual itu kayak nilai sebenarnya dan ini prediksi. Kayak misalnya di sini kan saya membahas game. Nah, di game ini misalnya kita ambil aja game action. Misalnya game action itu nilai sebenarnya itu penjualannya 15 juta gitu misalnya. Kita 15 juta. Terus model itu memprediksinya sekitar 14 atau 13 juta gitu. Yang kayak mendekati hampir. Nah, ini bisa dilihat kalau ini tadi kan ini baseline yang saya pakai tadi tuh kayak linear regression, ini masih kayak garis lurus aja. Jadi kayak masih prediksinya kayak masih kurang. Di sini karena pakai random forest dia jadi lebih bisa kebaca gitu titik-titiknya. Nih, tuh di sini ada kayak yang jauh banget, sama aja sebenarnya ini juga tuh jauh. Tapi ini lurus, lurus aja. Nah di sini masih bisa kita lihat. Oke gitu. Terus yang kalau ini perbandingan model sebelum dan sudah modifikasi dari hasil evaluasi linear regression. Ini maksudnya ini saya pakai base model tadi yang linear regression masih menghasilkan kesalahan yang cukup besar dan sulit menangani data yang memiliki pola tidak linear. Sedangkan random forest memberikan hasil yang jauh lebih stabil dan akurat. Selain itu dari grafik filter important terlihat bahwa grafik filter important itu ini di sini sebentar. Nah, ini tuh grafik itu terlihat bahwa NA ini kayak North America, Eropa, Japan, dan penjualan lainnya. Saya lakukan meningkatkan. Nih, sebentar. Sedangkan JPS jauh lebih kecil. Dari perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa modifikasi yang saya lakukan meningkatkan model secara signifikan. Ini penjelasan filter importantnya. Bisa dilihat nih hasilnya, bisa dilihat di grafik ini NA-sales punya pengaruh yang lebih besar 8 regional. Nah ini ya ini penjualan aja. NA-sales ini kayak ya dia kayak melesat. Ini yang lainnya masih segini aja. Itu tuh ini nih maksudnya ini kalau di random forest tadi ini kan kayak masih normal lah ini, tapi tiba-tiba di sini ada yang melesat nih. Nah itu tuh penjualan di bagian filter important ini tuh penjualannya di North America. Itu jadi kalau linear regression ini masih kayak masih mentah banget gitu maksudnya. Sedangkan kalau dari random forest dia lebih terstruktur dan lebih akurat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.